elektronik untuk pesan singkat. Saat ini terdapat berbagai macam pilihan untuk mengirimkan pesan singkat berikut media pesan. Media pendek yang akan Anda hadapi di dunia kerja. Yang pertama, memo dan surat. Kedua, email. Ketiga, pengiriman pesan instan. Keempat, pengiriman pesan teks. Dan kelima, blog. Dan terakhir, podcast. Kebanyakan komunikasi mungkin melalui alat elektronik, namun ada beberapa alasan yang baik ketika menggunakan pesan cetak dibandingkan alternatif media elektronik. Yang pertama, ketika Anda ingin membuat pesan formal. Kedua, ketika Anda harus mendampingi produk atau item lain yang Anda kirimkan secara fisik kepada seseorang. Ketiga, ketika Anda ingin menjauh dari pesan elektronik. Terakhir, ketika Anda diminta secara hukum untuk menyediakan informasi dalam formal cetak. Pesan instan dan pesan teks efektif. Pengirim pesan instan untuk komunikasi rutin dan pertukaran selama rapat online. IM sekarang digunakan secara luas di seluruh dunia. Bisnis dan mulai menggantikan email untuk komunikasi internal di beberapa perusahaan. Pengiriman pesan teks telah populer di beberapa tempat di seluruh dunia, yang sering dipersingkat menjadi short messaging service atau SMS, dan telepon telah memiliki layanan tersebut selama beberapa tahun. Tujuan: tidak seperti blog pribadi yang biasa Anda menulis tentang apapun yang menarik bagi Anda. Blog bisnis perlu memiliki tujuan terkait bisnis yang penting bagi perusahaan dan audiens terpilih. Ruang lingkup: seperti ketika mendefinisikan audiens yang Anda mendefinisikan, blog akan memerlukan taktik. Anda ingin membahas area subjek yang cukup luas agar dapat menawarkan kemungkinan diskusi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tetapi cukup sempat sehingga dapat memiliki fokus yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, membuat podcast agar efektif. Podcasting menawarkan kemungkinan yang menarik bagi komunikasi bisnis. Penggunaan yang paling nyata adalah menggantikan pesan audio dan video, seperti telekonferensi besar yang informasinya disiapkan oleh pembicara tanpa harus terlibat percakapan dengan para pendengar. Pelatihan adalah penggunaan podcasting lain yang pas. Salah satu podcast yang pertama direkam oleh teknisi di IBM memberikan saran kepada karyawan lain agar membuat blog misalnya. Berikut adalah cara membuat podcast yang efektif. Yang pertama, mengadaptasi proses 3 langkah agar podcasting sukses. Meskipun mungkin tidak jelas awalnya, proses penulisan 3 langkah dapat diadaptasikan secara baik ke podcasting. Anda telah memilih media, jadi fokuskan tahap perencanaan ke analisis situasi. Ketika Anda menyusun dan mulai berpikir tentang kata atau gambar yang akan digunakan sebagai isi, beri perhatian penuh pada preview, transition, dan review. Kedua, menyusun sistem podcasting. Untuk podcast yang paling dasar, seperti yang mungkin Anda rekam bagi audiens internal, sebagian besar komputer pribadi kontemporer memiliki peralatan yang Anda butuhkan seperti mikrofon, soundcard untuk mengubah sinyal mikrofon ke format digital, dan software untuk perekaman. Akan tetapi, sistem dasar mungkin tidak memberikan kualitas audio atau fleksibilitas produksi yang Anda perlukan bagi podcast ke publik. Berhubungan dengan audiens, proses publikasi atau berlangganan ini secara umum bekerja dengan baik jika para publisher dan pelanggan mengambil langkah penting untuk mengirimkan dan menerima konten. Tentu saja, kedua kelompok ini perlu saling mencari pada saat pertama. Hubungan ini dapat terjadi dalam berbagai macam cara. Tahap yang paling penting bagi blog publisher adalah menambah kemampuan feed ke dalam blog mereka sehingga audiens yang tertarik dapat berlangganan dengan mudah melalui agregator mereka. Tantangan komunikasi pada Bing Commercial Reference. Tantangan ini terbagi menjadi 2, yaitu tantangan individual dan tantangan tim. Tantangan individual, pressure atau tekanan adalah suatu untuk menghentikan praktik meninjau ulang komentar pengunjungan blog dan menyeleksi mana yang akan ditampilkan pada situs web. Selain itu, tantangan tim, yaitu dengan tim yang terdiri atas 2 anggota atau lebih, pelajaran arsip diidentifikasikan paling tidak 2 subtopik yang dapat dipecah dari jurnal dan buat dasar pada blog-blog yang terpisah. Mendistribusikan konten blog dan podcast. Dengan mendistribusikan teknologi blog dan podcast saat ini, Anda dapat menjangkau banyak audiens
dalam waktu yang cepat. Audiens yang dapat terus bertumbuh jika fans Anda menyebarkan berita tentu kepada Anda. Untuk mendistribusikan secara efektif, masuklah ke pola pikir penerbitnya, bukannya pengirim konten Anda. Ciptakan pesan email yang efektif. Memperlakukan email sebagai media komunikasi profesional. Pesan bisnis email lebih formal dibandingkan dengan pesan email yang dikirim kepada keluarga atau teman. Email bisa menyebarkan risiko hukum dan banyak perusahaan sekarang memiliki aturan email formal. Proses 3 langkah agar email sukses. Yang pertama, merencanakan pesan email. Yang kedua, menulis pesan email. Ketiga, menyelesaikan pesan email. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi dapat dilakukan secara lisan ataupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Itulah penjabaran materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih yang telah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.